Pada kesempatan kali ini, Ana akan menjelaskan tentang musyarakah. Musyarakah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membangun usaha yang masing-masing memberikan kontribusi berbentuk kas ataupun non-kas. Landasan hukum musyarakah yang pertama itu ada dalam Al-Quran, yang kedua dalam hadis, yang ketiga disempurnakan atau dijelaskan lebih teliti atau lebih detail di dalam ijma. Yang keempat ada kias, yang kelima ada fatwa ulama, yang keenam regulasi negara. Dan sekarang musyarakah itu sudah diatur dalam DSN MUI nomor 8 2024 dan juga di PSAK nomor 106. Lalu transaksi musyarakah ada 6. Yang pertama itu nasabah itu bisa mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah langsung kepada bank syariah. Yang kedua, bank syariah juga bisa melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah. Yang ketiga, jika pembiayaannya terlihat layak, maka bank dan nasabah menandatangani kontrak musyarakah. Yang keempat, bank dan nasabah mengkontribusikan modal masing-masing. Yang kelima, nasabah mengelola usaha bersama dengan bank. Lalu, hasil usaha ataupun kerugian juga dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah diberlakukan di awal. Dalam musyarakah, pengelola musyarakah itu terbagi dua. Yang pertama itu mitra aktif dan juga mitra pasif. Nah, mitra aktif ini adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah. Biasanya modal yang dikeluarkan itu lebih banyak dibandingkan mitra pasif. Nah, sedangkan mitra pasif ini adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Jenis-jenis akad musyarakah yang pertama itu ada musyarakah permanen ataupun musyarakah mutlaqah. Nah, jadi jenis musyarakah ini di mana modal yang diberikan setiap pihak tetap sepanjang masa kerjasama, kecuali ada kesepakatan lainnya. Nah, keuntungan dan kerugian pun dibagi sesuai kesepakatan awal. Nah, contohnya itu kerjasama investasi jangka panjang dalam suatu perusahaan atau proyek usaha tanpa perubahan proporsi modal. Nah, yang kedua itu ada musyarakah berkurang atau musyarakah mutanakisah, yaitu salah satu pihak secara bertahap mengalirkan atau menjual kepemilikannya kepada pihak lain hingga seluruh modal dikuasai oleh satu pihak. Nah, biasanya digunakan dalam pembiayaan aset seperti properti. Contohnya itu seperti bank syariah membeli rumah misalnya bersama dengan nasabah. Nah, nasabah ini secara bertahap membeli kembali porsi kepemilikan bank hingga rumah sepenuhnya menjadi milik nasabah. Yang ketiga itu ada musyarakah terbatas atau musyarakah muqayyadah. Nah, akad ini memiliki batasan tertentu seperti tujuan penggunaan modal, lokasi usaha, atau jenis bisnis yang dijalankannya. Contoh soal musyarakah, yaitu PT AHIS mengajukan proposal musyarakah kepada Bank Syariah Al-Arifin dalam pengelolaan perkebunan teh untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, bank ini menyatakan persetujuannya dengan syarat dilakukan studi kelayakan bersama yang dibiayai oleh PT AHIS. Karena PT AHIS bersedia menyerahkan jaminan, maka bank bersedia juga menyediakan dana terlebih dahulu untuk studi kelayakan. Nah, di antara kesepakatan kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam perjanjian kerjasama musyarakah yang isinya antara lain yang pertama itu total modal dikelola adalah 6 miliar. Nah, porsi pembiayaan dari bank syariah adalah 2,4 miliar yang seluruhnya sudah harus diserahkan dalam bulan Juni 2004. Nah, yang kedua itu pembagian hasil akan dilakukan berdasarkan bagi laba atau profit sharing dengan nasabah dengan nisbah yaitu 40/60%. Nah, jadi 40 ini untuk bank syariah dan 60%-nya untuk PT AHIS. Yang ketiga yaitu dana musyarakah yang berasal dari bank akan dikembalikan keseluruhannya pada akhir masa akad. Dari soal tersebut diketahui bahwa yang bertugas sebagai musyarakah pasif dan juga musyarakah aktif itu ada PT AHIS dan juga BSL Arifin. Nah, yang diketahui dalam soal tersebut dilakukan kerjasamanya dalam jangka 5 tahun. Nah, dengan total modal 6 miliar. BSL Arifin dengan modal 2,4 miliar dan juga PT AHIS 3,6 miliar. Dengan nisbah dan juga kerugiannya itu 40/60%. Yang pertama yaitu kita buat dulu jurnal mengenai studi kelayakan yang didanai sementara oleh Bank Arifin kita pakai misalnya sebesar 30 juta. Nah, jadi kita tuliskan dalam debitnya itu ada kita tuliskan uang muka dalam rangka akad musyarakah itu sebesar 30 juta. Nah,
dikeluarkan oleh kas itu atau kredit sebesar 30 juta. Nah, apabila disepakati bahwa biaya akad kelayakan ini berhubungan dengan bagian dari pembiayaan musyarakah, maka jurnal pada saat penyerahan dana yaitu investasi musyarakah sebesar 2,4 miliar dan di kredit itu ada uang muka dalam rangka akad musyarakah sebesar 30 juta yang ada di dalam studi kelayakan tersebut. Nah, yang ketiganya itu ada kas atau rekening PT AHIS dikeluarkan sekitar 2,370 miliar. Nah, selanjutnya itu ada jurnal yang apabila biaya studi kelayakan sebagai beban syirkah, maka nasabah atau PT AIS menerima dana syirkah secara utuh 2,4 miliar. Nah, jadi Bank Syariah menyerahkan seluruh dana kepada nasabah, maka dituliskan dalam jurnalnya itu, dalam debitnya itu investasi musyarakah sebesar 2,4 miliar, yang kreditnya itu kas atau rekening untuk PT AHIS yaitu 2,4 miliar. Nah, jika jurnal pembunuhan uang mukanya, itu bisa kita tuliskan beban akad musyarakah itu sebesar 30 juta, yang kreditnya itu uang muka dalam akad musyarakah 30 juta juga. Yang selanjutnya yaitu apabila modal yang diberikan berupa kas sebesar 1,5 miliar dan aset yang semula dibeli seharga 820 dan diakui oleh masyarakat sebesar 870 miliar. Nah, apabila disepakati bahwa biaya sambungan akad bagian dari pembiayaan musyarakah, maka bisa kita tuliskan yaitu investasi musyarakah dalam debit yaitu 2,4 miliar, uang muka dalam rangka akad musyarakah sebesar 30 juta dalam kredit. Kredit yang selanjutnya itu ada aset non-kas sebesar 820, yang selanjutnya ada selisih penilaian aset musyarakah yaitu sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya itu dikeluarkan oleh untuk kas atau rekening PT AHIS sebesar 1,5 miliar. Nah, jika ada amortisasi selisih penilaian aset, misalnya kita pakai 5 tahun dulu nih. Nah, jadi bisa kita tuliskan di dalam jurnalnya itu selisih penilaian aset masyarakat sebesar 10 juta, yang dalam kredit itu 10 juta. Jika ada amortisasi selisih penilaian aset. Selanjutnya yaitu ada jurnal pembagian hasil. Nah, jika apabila PT AHIS ini melaporkan total pendapatannya 4 miliar dan laba bersihnya sebesar 1,5 miliar, maka jurnalnya bisa kita tuliskan yaitu dalam debit itu piutang bagi hasil masyarakat sebesar 600 juta. Yang dalam kreditnya itu pendapatan masyarakat 600 juta. Didapatkan 600 juta ini yaitu 1,5 dikali 40%, yaitu nisbah yang ada dalam Bank Syariah Al-Arifin ini. Nah, jika ada saat penerimaan bagi hasil ini, bisa kita tuliskan juga jurnalnya itu kas atau rekening PT AS ini sebesar 600 miliar. Nah, dan kreditnya juga 600 miliar. Selanjutnya yaitu apabila bagi hasil langsung dibayar atau bank diberi kewenangan untuk bisa mengkreditkan rekening mitra, maka jumlahnya bisa dituliskan dalam debit yaitu kas atau rekening PT AIS itu 600 miliar. Nah, dalam kredit itu 600 miliar juga dengan transaksi pendapatan masyarakat. Yang selanjutnya itu ada jurnal untuk berakhirnya masyarakat. Nah, apabila ayat jurnal penerimaan kembali dana masyarakat itu kan ada kas atau rekening untuk PT AIS itu sebesar 2,4 miliar. Nah, di investasi masyarakat kita tuliskan dalam kredit itu 2,4 miliar juga. Nah, jika mitra sampai dengan akad berakhir, mitra belum juga mengembalikan dana atau PT AIS ini belum juga mengembalikan dana, maka kewajiban mitra diakui sebagai piutang masyarakat jatuh tempo. Nih, contohnya pada akhir masa akad, PT AHIS baru mengembalikan dana sebesar 1 miliar misalnya nih, maka jurnalnya bisa kita tuliskan dalam debit itu kas atau rekening PT AHIS sebesar 1 miliar. Nah, dalam debitnya lagi, itu ada juga investasi masyarakat piutang jatuh tempo, itu sebesar 1,4 miliar. Dalam kreditnya kita bisa tuliskan pembiayaan masyarakat itu sebesar 2,4 miliar. Selanjutnya itu kita menuliskan jurnal untuk PT AHIS. Nah, jika saat menerima dana masyarakat, misalnya yang menggunakan aset non-kas nih, jadi kita tuliskan dalam debit itu ada kas sebesar 1,5 miliar, lalu ada aset non-kas sebesar 807 juta, 70 juta, lalu ada beban akad 30 juta, dikeluarkan secara kredit dengan transaksi dana syirkah temporer yaitu sebesar 2,4 miliar.
Jika aset non-kas maka ada depresiasinya, contohnya misalnya kita ambil 5 tahun, jadi beban depresiasinya itu jika 5 tahun itu sebesar 174 juta. Nah, dikreditkan dengan akumulasi depresiasi itu 174 juta juga. Nah, pencatatan pendapatan dan beban, misalnya kita pakai pendapatannya contohnya 4 miliar nih, dan bebannya 2,5 miliar, dan laba bersih 1,5 miliar. Jadi dapat kita tuliskan dalam jurnalnya yaitu di debit, kas atau piutang sebesar 4 miliar. Terus dituliskan pendapatan 4 miliar juga. Dalam debit, lalu di dalam debit juga kita tuliskan beban-beban sebesar 2,5 miliar dan dikeluarkan secara kredit juga kas atau utang sebesar 2,5 miliar juga. Nah, selanjutnya itu ada pengakuan atau rugi. Jadi rugi musyarakah itu diakui ketika membuat penyisihan kerugian musyarakah. Nah, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian mitra, maka tidak dibukukan sebagai kerugian, melainkan sebagai piutang terhadap mitra. Jadi bisa kita tuliskan apabila PT AHIS melaporkan rugi 1 miliar, maka jurnalnya itu kerugian musyarakah sebesar 400 miliar. Nah, kreditnya penyisian kerugian musyarakah itu 400 miliar juga. Apabila diketahui terjadi kerugian misalnya nih 200 juta akibat kelalaian dari manajemen PT AHIS, maka jurnalnya bisa kita buatkan yaitu dalam debitnya investasi masyarakat piutang jatuh tempo sebesar 200 miliar. Nah, dalam kreditnya penyisian kerugian musyarakah sebesar 200 miliar.